Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wanshur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Sebelum kita lanjutkan, ada ralat tentang ucapan atau bacaan saya pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang dhira. Pada ayat ke 60 ya. Tapi ini keterangan. Bahwa ukuran tongkat Nabi Musa itu 10 dhira. Nah, tentang ukuran dhira ini ada beberapa pendapat. Di antaranya ada 48 cm satu dhira. Itu kemarin saya ucapkan 4,8 cm. Jadi yang betul 48 cm. Kalau pakai koma 0,48 meter. Jadi kalau 48 cm kalikan 10, kira-kira berarti 4 meter 80 cm atau 5 meter kurang 20 cm. Itu panjang tongkatnya Nabi Musa, sepanjang atau sama dengan tingginya Nabi Musa. Yang kedua, perbedaan ini ayat 61 ini. Perbedaan antara zillah dan dul. Ya. Kalau zillah pakai tak marbutoh itu zalnya dibaca kasroh. Sedangkan kalau dullun, ya, dul tanpa tak itu dalnya dibaca dhamma. Ya, duribat alaihimudz zillatu adzullu, ya, tegesi adzullu.
Wal maskanatu ai atharul faqri minas sukuni, ya lafat maskana iku saking lafat sukun. Sukun artinya anteng. Karena orang miskin itu qalilul harokah, sedikit geraknya. Wal khizyi tegese ino. Ini kemudian ini masih ayat 61, ihbitu misron. Yaitu ai ingzilu misron. Ingzilu artinya intakilu, pindao. Pindao misron, pindao sira kabeh misron ing kutha. Jadi bukan unzulu ya. Jadi kadang-kadang bahasa ucap itu kehendak pikiran dengan lesan kadang-kadang enggak sama. Namanya terperucut, pelecuk, terpeleset lisannya. Sudah, sekarang kita lanjutkan ayat ke 62. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Innal ladzina satemene wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa ladzina bil anbiya kelawan pira-pira nabi min qablu ing dalem sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad ai qabla bi'tsati Muhammadin tegese ing dalem sadurunge diutuse Kanjeng Nabi Muhammad walladzina lan wong-wong akeh hadu kang padha Yahudi ai tahawatu masuk agama Yahudi. Utaya alladzina hadu iku al Yahudu wong Yahudi. Wan nasara lan pira-pira wong Nasrani.
Wasabiina lan pira-pira wong sabiin, pira-pira sabiin, jam'u sabiin, sabiin jamai sabiun. Ta'ifatun ya sabiin iku ya sabiin iku ta'ifatun sekelompok minal Yahudi saking wong Yahudi awin Nasara utawa wong-wong Nasrani. Iku man utawi sapane wong iku amana. Iku man utawi sapane wong iku amana kang iman sapa man minhum saking kabeh mang ladina amanu ladina hadu wan nasara billahi iman billahi ing Allah wal yaumil akhir lan ing dina akhir fi zamani nabiyina ing dalam zamane nabi kita. Yaitu dulu beriman kepada nabi-nabi sebelum Muhammad, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, lalu ketika Nabi Muhammad diutus juga beriman. Jadi mereka pada sebelum Muhammad betul-betul beriman, imannya betul-betul benar. Seperti Waraqah bin Nawfal, Bahira Ar-Rahib, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi. Lalu juga beriman kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diutus, wa amilan gelem nglakoni sapa man sholihan ing amal kang bagus bisyariati kelawan syariat Kanjeng Nabi Muhammad walahu mongko iku keduwe ladina keduwe kabeh mang ajruhum utawi ganjarane ladina ai tawabu a'malihim tegese ganjarane pira-pira amale ladina kabeh mang inda rabbihim ing dalam ngersani pangerane ladina kabeh mang iku maksudnya ya balik nang man walahu mongko iku keduwe man amana ajruhum udai ganjarane man aitabu amalim tegese ganjarane pira-pira amale man inda rabbihim ing dalam ngersane pangerane man wala khaufun lan ora ana rasa wedi iku maujud alaihim ing atase man wala hum lan ora ana utai yaman iku yazanuna bakal sedih kabeh
ru'yatin raksa fi dhamiri amana ing dalam dhamiri lafat amana wa amila lan lafat amila apa lafduman lafatiman pada amana dan amila itu pakai mufrad. Itu yang dimaksud lafadznya. Wa fi malan ing dalam barang ba'dahu kang ing dalam sause dhamire amanah apa maknaha? Apa maknaha maknane? Maknahuma tak maknaha. Apa maknaha? Maknane man. Jadi falahum ajruhum pakai hum inda rabbihim alaihim walahum yakzanun semua itu pakai apa itu jamak itu yang dimaksudkan artinya. Jadi siapapun orang-orang yang beriman pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan juga beriman secara sesungguhnya ya, secara benar, dan orang-orang Yahudi. Kata Yahudi itu bisa berarti berasal dari bahasa Arab. Artinya hada, ai berasal dari hada, ai tabah. Bertobat. Maksudnya orang-orang yang bertobat setelah menyembah pedet. Atau bisa mu'arrab. Mu'arrab itu berasal dari luar Arab dijadikan Arab. Jadi serapan. Kata serapan dari kata Yahuda. Yahuda itu anak dari Nabi Yakub. Kemudian diganti dalnya diganti dal. Jadi seakan-akan mereka itu keturunan dari Yahuda. Anaknya Nabi Yakub. Itu Yahudi. Sekarang Nasoro, orang-orang Nasrani. Itu jam'un Nasroniyin. Jadi Nasoro jamak Nasrani. Mengapa disebut Nasrani atau jamaknya menjadi Nasoro? Karena mereka li'annahum nasarul masiha, karena mereka menolong Nabi Musa. Ya. Li'annahum nasarul masiha, karena mereka menolong Nabi Isa. Atau karena mereka berada di desa namanya Nasron.
atau Nasiroh, maka menjadi Nasrani. Wassobiin, orang sobiin. Siapa sobiin itu? Ta'ifatun minal Yahudi awin Nasoro, sekelompok orang dari Yahudi atau Nasoro atau Nasrani. Ada pendapat lain, mereka itu dari kelompok dari orang Yahudi. Ada pendapat mereka itu kelompok dari orang Nasrani, tetapi mereka menyembah malaikat. Di Sobiin itu sekelompok orang Yahudi atau Nasrani, tapi mereka menyembah malaikat. Ada yang mengatakan kelompok dari Yahudi atau Nasrani, atau kelompok dari Yahudi atau kelompok dari orang Nasrani, tetapi mereka menyembah malaikat. Ada pendapat lain, mereka menyembah bintang. Ada pendapat lain, mereka itu, Sobiin itu kelompok atau orang-orang antara Yahudi dan Majusi. Ada pendapat lain, Sobi itu at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Di kelompok Yahudi yang meninggalkan agamanya, berbelok istilahnya, atau kelompok Nasrani yang meninggalkan agamanya atau berbelok. Yaitu ada yang menyembah malaikat, ada pendapat menyembah bintang, ya, atau nggak jelas antara Yahudi dan Majusi. Itu dari mereka, barang siapa dari mereka setelah diutusnya Nabi Muhammad itu beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah dan Yaumul Akhir, dan juga melakukan amal-amal yang bagus sesuai dengan syariatnya Nabi, maka mereka mendapatkan pahalanya di sisi Allah karena amal-amalnya itu, dan mereka tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa sedih. Jadi di antara mereka yang sebelum diutus Muhammad, itu ada yang belum sampai, atau bahasa belum menangi, belum mendapati diutusnya Muhammad. Seperti Naufal, Bakhiro, Ar-Rohib. Tapi mereka betul-betul beriman. Itu termasuk nanti dapat pahala. Juga di antara mereka ada yang mendapati Nabi dan lalu beriman kepada Nabi. Dan lalu juga beramal baik, maka mereka mendapatkan pahala dari Allah. Jadi yang diterima atau diterima oleh Allah itu, mereka sebelum diutusnya Muhammad betul-betul imannya itu sesuai
dengan pada zamannya itu. Kalau yang mendapatin Nabi Muhammad berarti mereka juga beriman kepada Nabi Muhammad, melakukan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Saya tambahkan lagi, ada yang mengatakan lagi sobiun atau sobiin di sini itu mereka mengaku keturunan atau mengaku mengikuti agama Sobi. Sobi bin Shis bin Adam. Mengikuti agamanya Sobi bin Shis bin Adam. Nah, itu ayat ke-62. Sekarang ayat ke-63. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Wadhkur lan nutura sira Muhammad id akhadna ing dalam tatkalane wus mundut ingsun mundut ingsun mitsaqakum ing janjine sira kabeh ahdakum tegese janjine sira kabeh amali kelawan ngelakoni bima kelawan barang fit Taurati kang tetap ing dalam kitab Taurat. Wa idza akhadna lan nutra sira Muhammad id akhadna ing dalam tatkalane ngalap ingsun mitsaqakum ing janji sira kabeh ahdakum tegese janji sira kabeh bil amali kelawan nglakoni bima ing barang Taurat kang tetep ing dalam kitab Taurat. Nah, di antara yang diamalkan dalam kitab Taurat itu iman kepada Nabi Musa. Wa qad rafa'na ale teman-teman wis ngangkat ingsun fauqakum ing dalam dhuwure sira kabeh atura ing gunung aljabala tegese gunung iqtalaknahu tegese jebol ingsun ing gunung min aslihi saking asale gunung jadi kayak nisore di jebol didurno alaikum mengatasi sira kabeh lemma apa itu dalam semangsane bangkang sapa sira kabeh qabulaha ing nrimo Taurat. Wa qulna lan dawu ingsun khudhu nyubu'a sira kabeh khudhu nyubu'a sira kabeh mundhuta sira kabeh ma ing barang atainakum kang wis paring ingsun ing sira kabeh biquwatin kelawan kekuatan bijidin tegese kelawan temen wajidihadin tegese temen sungguh-sungguh
wadhkuru lan ilinga sira kabeh ma ing bareng fihi yang tetep ing dalem ma bil amali kelawan nglakoni bihi ing ma la'allakum supaya sira kabeh iku tattaquna wedi kabeh annara ing neraka awil ma'asiya utawa wedi ing pira-pira maksiat. Dan ingatkan ketika aku mengambil janjimu, yaitu janji mengikuti apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat, berarti termasuk beriman kepada Nabi Musa. Warafa'na, dan kami mengangkat gunung yang berada di atasmu itu. Ketika mereka itu tidak mau menerima kitab Taurat. Ya, gunung diangkat atau ditinggikan oleh Jibril atas perintah Allah. Nah, gunungnya itu diangkat di atas kepala mereka sekitar selisih setinggi mereka. Ada juga yang berpendapat kalau kamu tidak menerima kitab Taurat, maka gunung itu akan saya timpakan kepada kamu. Saya timpakan kepada kepala kamu. Lalu mereka menerima kitab Taurat itu. Tapi ketika gunung itu diangkat dari mereka, mereka kembali. Kembali apa? Kembali tidak menerima kitab Taurat. Jadi ketika gunung itu diangkat seakan-akan dekat dengan kepalanya, maka mereka mau menerima karena takut. Tapi ketika dihilangkan, diangkat lagi, maka mereka membangkang lagi. Itu nanti dalam ayat berikutnya, tsumma tawallaitum. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk keterangan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kan,